warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, khususnya kepada para jamaah sholawatan hadroh yang sudah hadir fi hadzal majlis, kulluhum yang sangat saya muliakan, utamanya kepada rais dari jamaah sholawatan hadroh ini, yakni Bapak Junaidi, beserta pengurus yang lain dari bawahan ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendaharanya, setejana sesangaten kaula amul jaaki. Pertama, marilah kita utamanya kepada tuan rumah, yakni Bapak Andi sekeluarga, sesangaten kaula amul jaki juga. Pertama, ngereng amuji syukur ka Allah Subhanahu wa taala kalaban maos alhamdulillah, karena kaula sareng para ajunan seteja saat mangken gak dinto bisa along polong atau tepangkian sehat sareng Allah, kenceng hadir dekat dito ben mater muka taufik ben hidayah epon cukan mater muka tak ijabud sareng Allah sampai akhir hayat kita, amin Allahumma amin. Kadu kala epon solawat ma'assalam, muka-muka tetap kaator dekat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban pengharapan manter muka kaula sareng para ajunan seteja ngaulia syafaatah, yakni ngaulia pertolong nah baik itunya langkong-langkong bedai akhirat, amin Allahumma amin. Dalam kesempatan mungkin gak dinto kaula sareng para ajunan seteja, alhamdulillah kalaban hidayah dari Allah, ongku pekenceng sareng Allah hadir dek kakelengkin Bapak Andi. Mungkin ini suatu kebahagiaan ben kehormatan kanggo keluarga Bapak Andi, karena ampun rabui sareng para ajunan seteja. Andai kata Pak Andi lah ayap siap, taoning buat siap ongku. Deki kocak ayap siap pas sobung saya keluar mar. Aneka pas ampun layap siap, pas ajunan seteja pas tak hadir, kira-kira kecewa napa punten. Pak Andi beni karo puto bengah. Puto renga kancah salawatan hadro ikut abareng bersilaturahmi dek kelengkin Bapak Andi ini yang selebih utama. Artinya irabui kancen nika yang sangat lebih utama. Urusan nobeng nomor dua, karena mun datang orangnya pasti norok ben obeng. Perkara kalau paen je beda kata wah, ya ngebon kata wah, mumpung ki sehat kata wana.
Para hadirin sesangaten kaula amul jaaki estona waktu itu adalah penghasilan kaula sareng para ajunan seteja. Kalaban bekto bule sareng ajunan seteja oleh penghasilan akhirat. Kalaban bekto pak lekor jam saya paringaki Allah subhanahu wa ta'ala dek kaula sareng para ajunan seteja aneka bisa teti penghasilan dek kaula sareng para ajunan seteja beni koro penghasilan akhirat melolo bi tunyana bisa teti soki polan apa polan bedebek bekto. Andai kata ada waktu, gimana mau kerja kita? Wong ndak ada waktunya. Dengan adanya waktu, bulan panjenengan bisa alako, bisa ibadah. Amin Allahumma. Mangana bekto nike jaya sia aki malai sambian paki tak kastah di kemudian hari. Jadikan waktu kalian jadi waktu yang tergolong waktu yang dinilai ibadah oleh Allah. Amin Allahumma. Amin. Paringi sehat, manfaat aki sehatah sekiranya sehat nika teti barokah. Sehat sebarokah nika berarti sehatan nika eke baik ibadah dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Akaduan harta, akaduan obeng, akaduan dicekeh manfaat aki dekat hal-hal se bernilai ibadah. Mungkin nika Pak Andi obenga insyaallah menabi tafsir sareng ten gaula bola 400 biaya niki pola nih. Tadi menulis 1 juta 400 kaiben tapi kan alhamdulillah obeng 400 nika ben Pak Andi sudah menjadi hal yang positif nika nilai ibadah yang terbaik. Belum tentu nika obeng 400 nika ke ibadah kapi muntaking kalaban mundut ngening maksudnya ngening arisan sholawatan hadr akhirnya obeng 400 ben Pak Andi ikun aki keangkui yang positif keangkui yang berharga muka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak Andi ini kah harus betul-betul bersyukur karena keduaan harta ampun ikun aki keangkui ibadah dekat Allah. Mun selain belum tentu di 400 teti ibadah pasti kebayang ngobengin paketan Bipa Intan mersenika Facebookan chattingan ben cewek lah kan lain boleh nih keceritaan benih ibadah nih kabon. Nah nih kita ngecek janjian Pak Intan seumpama nih kayak innaudzubillah mater teti orang sesekan nih kekoro contoh teti obeng walaupun di 400 nih keman-kaman nyar kita bernilai ibadah. Mula Pak Andi ngane kebungkol tadi hal yang positif. Erkein bi Allah, pebunter, tadi napa ibadah ya yang mungkin diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin. Para hadirin sesangat dan kaula amul jaki secara singkat kaula tak bida-bida nerusakina pemausan kitab kemarin tentang masalah sunat-sunatnya wudu. Saya bacakan dulu dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istinsyaku ba'dal madmadati wa yahsulu aslus sunnati fihi bi idkhalil ma fil anfi sawa'un jadzabahu bi nafasihi ila khayasimihi wa natharahu amla fa in arada al akmala natharahu wal mubalaghatu matlubatun fil madmadha wal istinsak wal jam'u bainal madmadha wal istinsak bi thalathi ghuraf yatamadmadu min kullin minhuma ay minha summa yastansiku afdalu minal fasli bainahuma. Yang artinya begini, adapun sunat-sunatnya wudu yang setelah madmadoh kadinto setelah berkumur kadinto adalah istinsak.
Istinsak ini kan apa Ustaz? Istinsak itu adalah menghirup air, menghisap air ke dalam hidung. Menghisap air ke dalam hidung. Ini tergolong sunat-sunatnya wudu. Itu pun menghirup air ke dalam hidung neka kotu laksanaki setelahnya berkumur, jangan dibalik. Nyedot aing ke elong kade baru berkumur, jangan. Ini tidak tepat tempatnya. Kalau tidak tepat pada tempatnya maka kesunatan jadi gagal. Jadi setelah berkumur baru istinsak, baru nyesep aing ke dalam hidung. Dan pokok kesunatan dalam nyedot aing ke dalam hidung itu bisa didapatkan dengan cara bagaimana Ustaz? Dengan cara biidkhalil ma fil amfi, yaitu dengan cara memasukkan air ke dalam hidung. Pemasuk air ke dalam elong. Sawaun jazabahu binafasihi ila khayasimihi wa natharahu amla. Baik cara memasuk air ke dalam elong dia kalaban cara nyedot kalaban nafasah sampai depak ka ila khayasim, yaitu janur irung. Khayashim itu adalah pangkalnya hidung. Jadi sedot dari konjon elong sampai ke punggela elong. Wa natharuhu amla, terus keluar amla atau tidak. Lah nikah cuman fa in arada al-akmal natharahu. Cuman yang paling sempurna, kalau ingin yang sempurna maka dikeluarkan saja. Coba terus ke dalam. Mempulan tak masalah, sedot sampai ke dalam tak masalah. Tak apa keluar boleh. Keng selangkong utama, ane ke apa keluar. Paham gi? Lah itu. Orang mau nyedot aing ke dalam hidung alias istinsak nikah. Aneka tujuan adanya berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Tujuan disyariatkan begitu karena ada tujuan yang lain. Maklai sopaja bula ban ajunan seteja maklai sopaja ngauningin deka sifat-sifatnya air. Takok aing ini ke aube, takok sifatnya aing aube. Karena dengan berkumur kita bisa tahu sifatnya air, cek lebau, cek lah napa berubah dan tidaknya ini kayak pangki. Sifatnya aing ini kata lo, bau, rasa, warna. Senikan. Dengan cara madmadah dan istinsak maka akan diketahui. Hikmahnya, mun orang nyedotan ain ke dalam elong, hikmahnya aneka paki hari kiamat mun pemasuk ke surga Allah, paki sambian makle nyiom bau-bau harumnya sorga. Mangkan elong ni kayak soce kade. Begitu. Bahkan ada hadis yang menerangkan di dalam syarahnya, yaitu katin apa cepon mon orang napa kasai orang istinsak. Artin istinsak ini ka orang matmado berkumur. Saya bacakan hadisnya. Li khabari muslimin ma minkum min ahadin yatamatmadu summa yastansiku fayastanshiru illa kharajat khotoya wajhihi wa khayashimihi. Yang artinya menabi orang ini kamur kemor dalam waktu wudu, terus istinsak nyedot aing ke dalam hidung kemudian dikeluarkan fayastansiru illa kharajat khotoya wajhihi wa khayashimihi. Maka napakah bisa kekeliruan atau dosa-dosa wajahnya dan hidungnya neka ben Allah Ta'ala eperonto keluar. Yang dimaksudkan
apa? Yaitu adalah dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosanya wajah dan dosa-dosanya hidung aneka ben Allah Ta'ala keluarga pi. Cuman dosa tersebut adalah dosa-dosa kecil. Seperti apa? Seperti kal istima'i bil udhunain, ngedingaki sesuatu yang diharamkan dengan pakai hidung, dengan pakai kuping. Wa kasyam raihati imra'atin ajnabiyatin. Dan seperti contoh lagi dosa kecil yaitu nyium bau harumnya perempuan lain. Lah ini kemun orang awudu mor pas istinsak, maka yang namanya dosa kecil dari wajah dan anggota yang lain ni kebun Allah Ta'ala perontokapi. Amin Allahumma amin. Begitu kan saya kalau bana wudu tuh sebisa rontok mangan bamol kan tiap harinya kebanyakan tak lepas dari yang namanya dosa. Mun tak beda apa boleh istinembung gi. Apa boleh istinembung beda orang lebet lempo. Rasane Pak Muljo orang rumah cik lembon. Marsini ke beda orang ajalan boleh retin. Jeleng bi Pak Mul buh mata ki nyapo engko ki ngoden. Ini bisa dihapus dengan cara awudu. Terus wal mubalaghatu matlubatun fil matmadha wal istinsak. Sangat aki artinya mon orang ni kemur-kemur pesangat mor kemora pebenter mor kemora ben istinsak pebenter juga. Ini sangat dianjurkan oleh ulama. Artinya sangat dianjurkan berarti pahalanya sangat besar. Mor kemor bini temete pecek kajena sekiranya semua merata kena dengan air kumurnya. Mon nyedot aing ke dalam hidung pesan tak juga, tapi sekiranya tak tersernak kasa ya punten ini kan menyamana membahayakan. Lah ini sangat dianjurkan matlubatun, berarti mon sangat dianjurkan berarti pahalanya lebih besar begitu. Cuman yang paling utama kanto cepon pengarang kitab nikah yaitu wal jam'u bainal madmadah wal istinsak bi thalathi ghurafin afdalu minal fasli bainahuma. Menabi mor kemor ban nyesep aing ke dalam hidung aneka kompol dengan 3 cauan aneka lebih utama ketimbang dipisah di antara keduanya. Aneka lebih utama. Artinya lebih meringkas ni kaki lebih utama. Caran katina apa Ustaz? Balan lebih boleh sambian. Aneka mana di canteng ni canteng ge. Canteng. Aneka nyau yang pertama sambian ngalak mor kemor. Buang. Pas napa? Nyedot ayang gailong. Mardi ngalak boleh. Langsung duga lah. Oke. Ini kan nyaman ngumpul lagi. Jadi ngalak bencenteng mor kemor langsung istinsak boleh. Mardi ngalak boleh aing sampai 3 kali. Mor kemor pas istinsak bepolong. Dan ini kamu eringkas tadi telo cauan, ini kan lebih utama ketimbang epesa. Kalau kita kan gayanya kalau matmadu dan istinsak mor kemor 3 kali. Mardi kan istinsak bukan. Ini kibar lebih utama lagi. Ini kan 6 kali gini lagi cauannya. Ini kan 3 kali cauan dijadikan satu untuk pekerjaan berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Ini kan lebih utama boleh. Kan lebih ringkas sambian nggih. Nah, ngalak soman jauh ben tanang man. Mor kemor man. Pas kailong. Ngalak boleh. Mor kemor. Pas kailong. Ngalak boleh kan sini 3 kali. Mor kemor buang istinsak buang. Ini berarti 3 kali cauan cuman bisa mengerjakan dua kesunatan apa? Yaitu berkumur dengan menghirup air ke dalam hidung. Ini lebih utama.
Faham nggih? Nah, setelah akhir penjelasan dari kami tentang masalah sunat-sunatnya wudu, yaitu wa mashu jami'ir ra'si, yaitu mengusap semua kepala. Aneka tergolong napa? Tergolong sunat-sunatnya wudu. Caranya bagaimana? Mau mengusap semua kepala. Ibala Nabi pula sambian seano, senapa? Se tergolong tata kramanya untuk mengusap semua kepala. Benih seneka ki? Benih seneka. Ini kelero neka. Tahu lagi kesunatan ngusap tepaan sambian. Bagaimana? Ujung telunjuk, aneka tanang dua sahabat nih. Ya dan cetak nih. Ujung telunjuk ketemuan bayar. Nah ini kak, berdiri atas kopi. Sini kak. Nah ini kak, ala aing sini kak. Ini kak. Pas poter ke budi sini kak. Lah mau pun keriting, entah mau pun keriting. Ini kan pu beli boleh. Lah sini kak. Mau keriting, mau lembah keriting sampai. Itu begitu teorinya. Jadi nih kak, kan orang kan punya tahun nih. Orang itu banyak tidak tahu teori mengusap semua kepala. Jadi caranya dua tangan taruh di atas, kon telunjuk sama telunjuk paketemuan sini kan. Pas embolan seperti ini kopeng. Apa jalan ke budi. Mono pun lurus nggak pula cukup satu kali. Sesekalian nih malah boleh. Mono pun nggak pamol berekele sama mana nih? Keriting. Oke berekele ini keriting. Ini kak ketika ditarik ke belakang, seret, maka harus dikembalikan ke depan. Cocol nih Pak Mul. Terus ini kan, seret. Nah, baru itu satu kali. Paham Pak Mul? Ini kan sampai isabah nih gitu. Dari mulai sampai itu teori kita untuk mengusap semua kepala. Ustadz membula sorbanan Ustadz. Kan banyak orang yang orang datang Mekah kan biasa sorbanan kasa. Beni nyandeng sorban. Se ta'amum nih ke setapak sorbanan nih ke cepon disebutin dalam kitab memang ta'amum nih ka. Pula taki kasa ini Pak. Setapak sorbanan nggak kasa. Kalau saya pakai sorban Ustaz, boleh saya ngelepas boleh lemeret di Roma gitu buru nih ke seumpamanya. Maka kalau mau mengusap semua kepala aneka tidak harus dilepas sebon, tidak harus dilepas. Jadi cukup, kenapa nah? Sorban kak bisa ya, jadi tidak harus dipecat yang namanya sorban. Begitu teorinya mon asorbanan. Lagi nikah, walau lam yurid nas'ama ala roksi min imamatin wa nawiha kamala bil masih alaiha. Begitu. Itu teori untuk mengusap semua kepala. Paham tidak? Anek. Mun langsung ngecapur bisa sambian, yang penting sambian nika napa kak disa ada tangan yang bekerja. Oke? Ada tangan yang bekerja. Namun sambian mengusap semua kepala. Capur, king tangannya gerak kerja. Namun sambian mengusap semua kepala. Begitu. Pamol temannya pur cetak. Capur dam aja. Oh jora. Mandi kepala. Paham ki? Ini ke teori-teori ibadah dalam sunat-sunatnya wudu. Mangkan jepon Kanjeng Nabi kipuru mun beda orang mur kemor, pas menghirup air ke dalam hidung, pas keluar, maka eperonto. Napa eperonto na? Tusah sebede muah, bentuk seseyelong dan yang lain juga, aneka juga eperonto benallah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan dosa-dosa khotoya min wajihi tersebut wa khayashimhi adalah dosa-dosa kecil. Montang tu sekini pon lecek sobong Ustaz. Maka tu seraja kes-kes.
Mon sampean tanti tu segini ngolah udu mula lo sampean sampai sobung tu segini kan ngolah udu ni kan terus-terusan kan. Mon sobung tu segini maka dosa raja sekes-kes terus, ekes-kes. Akhirnya hilang juga yang namanya dosa besar. Begitu. Paham ni? Okey, para nekes-kes beribadah sunat-sunatnya wudu. Mungkin itu saja dari Tenggaulah Muter Muka ini bermanfaat bagi kita semua. Kiranya cukup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighna sil ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha min ajli adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa damal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah al-ghina 'anil nas wa dawama taqwa wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'i wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nurika syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal awsil thawaba ma qara'nahu wa ma sulaina wa ma astaghfarna wa ma sabbahna fi hadal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum wa fil jannati ma'wahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana taqabbal minna du'aana bi asraril Fatihah.